Time for a rematch. Sedikit menyinggung yang kemarin bahasan di Om Deddy. Apa itu? Yang bintang tamunya Miao Aug sama Windah. Kenapa? Bahas ini ada ini bahas Hololive ya, nggak salah ya? Kok enggak, dia ngebahas VTuber gitu. VTuber. Si Miao Aug itu ngomong gitu kan, ada dark side-nya VTuber gitu, ada sisi gelap VTuber. Emang ada jelas Ya. gitu. Semua bidang juga ada. iya, sisi semua gelap. aspek selalu ada hal-hal yang negatifnya gitu. Apalagi dunia entertain kayak gini kan, gitu selalu aja ada gitu. Bukan menjurus ke satu pihak atau gimana, secara global aja gitu Misalnya kan. gini, ada eagle, istilah eagle misalnya kayak siapa? itu? Pokimane misalnya. Apa? Streamer, ya Twitch gitu, Pokimane, terus Hmm. ada Belle Delphine misalnya. Ya kan kalau Pokimane kan masih istilahnya masih Gravure lah, kelasnya gravure gitu. enggak, dia justru enggak ngejual hal yang kayak gitu-gitu gitu. Dia kan Pokimane itu lebih emang cantik aja gitu. Terus kan ada lagi kayak Belle Delphine. Belle Delphine kan lebih menunjukkan Sensual. sensualitas gitu. Terus ada Amoran misalnya di Twitch kan, ada Amoran gitu kan. Amoran juga kan ngejual ya you know lah gitu, apalagi gitu. Maksud enggak salah, itu kan selalu ada pasarnya gitu. VTuber pun sama gitu. Ada VTuber pure, misalnya Hololive pure jelas karena ada Agensi. ada agensinya, ada peraturan yang harus diikutin gitu. Ada juga VTuber indie kan bebas mau ngelakuin apa aja gitu kan. Yang konten apa aja sih. Justru yang indie tantangannya lebih besar dong, ya kan? Dia harus bersaing di lautan VTuber yang udah jutaan orang gitu kan yang jadi VTuber gitu. Permasalahannya apa yang mereka bikin pembeda ya. apa yang biar mereka tawarkan gitu. Jadi ada aja orang yang istilahnya desperate gitu melakukan ya yang sensual gitu, yang agak vulgar gitu kan ya. Dan selama ada yang nonton berarti ada orang tertarik. Emang jualan kan? Iya, jadi apa ya? Nggak salah yang diomongin Miao Aug emang nggak salah. Ada dark side-nya ya, jelas. Secara garis besar aja ada, bukan satu pihak ini kontennya jelek atau yang jadi masalah adalah dari pendapat si Miao Aug itu adalah ditangkap salah sama netizen sama fans-fansnya dia segala juga. Jadi fans-fansnya atau komentar-komentar di komentar di podcast itu istilahnya point finger gitu. Seakan-akan udah tunjuk jari gitu. Si ini nih si Miao Aug ngomongin si ini, padahal enggak. Asal lo tahu aja kalau lo udah cukup dalam nyemplung di rabbit hole gitu, rabbit hole VTuber gitu. Kalau lo tonton di Twitch itu emang banyak yang dan bukan yang ditunjuk sama netizen itu, bukan. Bahkan gara-gara salah tunjuk, istilahnya yang main-main tunjuk itu ada yang graduate men. Gara-gara VTuber Indonesia, iya. Bukan dia padahal maksudnya. Concernnya si Miao Aug kan banyak anak-anak yang nonton konten-konten yang nggak bisa disaring kayak gitu kan, yang vulgar, yang inappropriate gitu kan. Ya wajar, itu kan pendapat si Miao Aug bener gitu. Jangan emang kekhawatiran dia aja sih. Iya, khawatir itu aja gitu. Dan yang bikin gua sebel ada si komentar-komentar netizen ini gitu yang menjurus opini Miao Aug yang wide gitu kan. Tapi seakan-akan mengkerucut ke satu pihak gitu. Iya, ke satu pihak, terus akhirnya kayak menjelekkan komunitas VTuber sendiri itu. Banyak yang istilahnya orang yang nggak ngerti, orang yang nggak paham, terus orang yang emang nggak pernah nonton VTuber gitu ya. Maka malah makin ini aja. Bahkan ada yang nge-hate sama VTuber langsung dijadiin ini kan, dijadiin pembelaan gitu kan. Oh, VTuber tuh emang begini, jelek gitu. Iya. Sedangkan orang-orang yang kayak gua yang penikmat VTuber pure pengen denger suara gitu. Iya, yang cuma kesana entertain buat menghibur gua gitu. Dan yang gua tonton pun Hololive yang VTuber Hololive yang pure gitu, yang enggak ada aneh-aneh gitu. Ada, cuma yang bukan yang gimana-gimana gitu. Kayak Marin kan seksi-seksi gitu kan, Marin gitu yang ada pernah dia pasang 3D yang baru gitu kan, ada bentukan avatar dia yang berbeda gitu kan. Bukan yang vulgar gimana-gimana Iya kan kayak kalau dipikir lagi kayak kemarin sih yang kita pernah bahas Muna gitu kan. Muna kan
opanya kan lumayan lebih besar daripada Iya. misalnya Pekora gitu kan. Iya. Tapi kan si Muna dalam setiap kontennya gitu kan nggak fokus ke situ gitu kan. Iya, walaupun ada gitu tapi ada sedikit cuma ngeliat mempertontonkan sedikit gitu. Tapi itu kan mempertontonkan bukan yang ngebuka gimana gitu. Kayak sebenarnya mungkin yang dipermasalahkan si Regi itu ada beberapa VTuber yang pernah gua tahu juga. Jadi VTuber indie, dia suka ASMR gitu. ASMR-nya kayak itu ear licking misalnya. Itu kan agak erotis ya sebenarnya. Dan YouTube itu emang ada peraturannya kan, nggak boleh yang terlalu eksplisit gitu kan, kayak gitu wajar lah. Dan lagi pula itu mah aturan mah urusan YouTube deh yang ngatur deh. Kita mah cukup membentengi sebagai user kita aja yang bentengin diri deh. Kita yang filter sendiri. Kalau lo nggak suka dan lo bukan taste lo dan atau ngeganggu lo, skip. Ya kan? Kalau lo suka ya udah subscribe, lo tonton gitu. Berarti kan ada aja peminatnya ada. Cuma kalau misalnya bukan minat lu di situ ya udah skip, nggak usah di apaan bikin jelek nama VTuber. Kalaupun nggak suka gitu kan, langkah terjauh yang bisa diambil ya report itu doang sih. Iya. Kalau misalnya udah sampai ngeganggu banget, misalnya ada ya istilahnya kayak adegan-adegan yang misalnya berdarah-darah atau yang lo keganggu yang terlalu gore atau violence atau kayak gimana ya, report aja gitu, biarkan YouTube yang bekerja gitu. Ya urusannya kita aja membentengi diri gitu. Takutnya orang-orang mandang orang-orang yang belum tahu VTuber gitu. Jadi udah kepalang jelek duluan gitu namanya. Ya gua bukannya gua aktivis VTuber gitu, bukan. Gua karena gua suka aja gitu, ada keprihatinan gitu kalau sampai orang-orang gua bisa menikmati VTuber gitu. Konten-konten VTuber gua bisa menikmati gitu. Nggak salah gua kalau gua pengen orang-orang juga bisa menikmati gitu kan. Kayak sekarang nih apa yang kita lakuin kan, gua mencoba ngeracunin lo gitu kan. Ya itu tadi ya sedikit bahasan kita soal keluh kesah pencinta VTuber ya, gara-gara pendapat-pendapat yang sebenarnya benar tapi netizen yang tidak bijaksana jadilah drama-drama yang tidak diperlukan sebenarnya kan. Jadi udah paling terima kasih yang udah menyaksikan ya run kita sampai lumayan agak panjang. Dulu rentnya apa sih? Kominfo ya. Kominfo kan ya ngeblokir. Blok ya. Maksudnya ngeblok maksudnya. Iya. Blok dan blok emang gitu. Biasalah. Yang ngeran kita sekarang ya ini dia takutnya takut kesannya kan gara-gara ya mereka kan bukan subscriber yang luar biasa gitu, penonton yang udah misalnya fans garis keras gitu. Papan atas lah pokoknya itu. Takutnya kan dari perkataan mereka yang sebenarnya nggak ada salahnya. Perkataan mereka benar gitu. Pendapat si Regi juga benar gitu. Yang jadi masyarakat takutnya persepsi. Iya, fans-fansnya itu jadi jelek gitu, padahal gimana? Gue agak gimana juga gitu kalau VTuber terlalu dianggap gimana gitu. Ya udah paling lah, takutnya ngerannya jadi panjang lagi karena masih sebenarnya ngomongin kayak gini tuh merembet kemana-mana gitu. Ya udah paling sedikit pendapat kita gitu ya tentang ya gue juga masih cetek gitu soal per VTuberan, per dunia konten kreatoran gitu ya. Jadi mah dari ujung kepala kita aja gitu ya, omongan dari ujung kepala kita gitu, bukan dari hati tapi dari ujung kepala kita pengen diungkapin. Iya, gitu. Sekedar ngomong aja. Iya. Ya udah, terima kasih yang udah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah.